Kalau tadi Fania bilang kepemimpinan tuh sulit, kalau saya bilang kepemimpinan itu susah. Jadi kan Pimpinan itu bukan hanya berbicara soal di kantor, di organisasi, tetapi ya di rumah masing-masing pun juga di kehidupan pribadi lah ya. Kayak tadi memimpin diri sendiri dalam mengatur waktu, ya kan. Lu perlu apa? ilmu hipnotis kayaknya. Simsalabim, buka mulut. Nah sekarang sebenarnya ada pertanyaan mendasar nih buat kayak saya nih yang masih early 30 gini, kayak 27, 26 nih, kayak sebenarnya kapan pertama kali lu sadar akan kepemimpinan? OTZ, kembali lagi. Beda ya? Gak apa-apa, kan yang ngebuka beda biasanya yang begitu. Kembali lagi OTZ kembali. Ya udah, pokoknya beda. Oke? Saya dan Fania kan beda. Gaya saya beda ya, nggak apa-apa lah. Oke? Kita mulai. Kemarin 2 minggu lalu ya. Pas Lebaran pada makannya nggak terkontrol. Oh, kalau saya sih selalu terkontrol ya. Oh, oke. Pak Jeff yang Lebaran enggak ya? Gua agak kemarin makan berantakan apa? ya. Semua dimakan. Semua gue makan. Yang dihidangkan disikat. Di rumah siapapun. Yang belum dihidangin juga diambil. Oke guys, bulan ini kita masih topiknya kan masih leadership ya, kepemimpinan, bagaimana kita memimpin diri sendiri ya, kayak tadi gitulah ya, belum dihidangin udah ke dapur kita. Kena gue. Ya kan? Atau ya orang lain ya, diri sendiri maupun orang lain ya. Bintang tamu udah waktu itu kita undang. Nah, sekarang kita lebih ngobrol dari sisi kita lah ya, pengalaman kita selama ini memimpin diri sendiri, memimpin orang lain ya kan. Dan kita juga tahu lah ada banyak banget teori-teori kepemimpinan lah ya. Ya di Google aja lah ya. Nah, kalau menurut Mbak Fania, ya kan generasinya beda, ya kan gayanya juga beda, makanya kayak tadi gue ngebukanya beda. Kalau dari Mbak Fania ini gimana? Apanya? Kepemimpinan setelah lu jalanin ya kan, dari kecil, remaja, dewasa, kuliah, lulus, usaha, kerja. Sulit. Kepemimpinan itu sulit, betul sekali. Baru sadarkah atau Baru disadarkan kembali. tapi kalau misalkan ada salah satu adik atau junior yang nanya, Kak, kepemimpinan itu apa sih? Lu jelasinnya gimana? Ini sebenarnya saya kalau ditanya ini flashback ke hari dimana saya pertama kali ketemu Pak Jeffrey. Karena tiba-tiba yang seharusnya saya bayangin pertemuan begitu saja, terus kayak gila, ini gue lagi di interview apa gimana? Padahal lagi kenalan doang ya. Padahal baru kenalan, baru ketemu pertama kali, terus langsung kayak kayaknya gue lagi di job interview deh gitu. Ya, leadership ya, itu kata kuncinya influence sih, influence dan making an impact gitu. Oke. To other people, nggak usah yang gede-gede deh. Kadang kan orang mikirnya wah udah leader nih, udah jabatannya udah tinggi ya kan. Yeah. Biasanya leadership pasti orang mikirnya langsung jauh kayak gitu. ke karir, ke kerjaan kayak gitu kan, langsung ke managerial level nih yang gini-gini. Yeah. Leadership gini. Dan itu langsung kayak oke, lu mesti bisa jadi leader untuk karyawan-karyawan lu gitu, anak buah gitu. Tapi padahal sebenarnya leadership itu mencakup hal-hal yang kecil-kecil yang kita nggak sadarin gitu, seperti ya hidup kita sendiri gitu, seperti kita di rumah, seperti kita bersama teman-teman kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Kalau Pak Jeff gimana? Kalau saya kalau tadi Fania bilang kepemimpinan tuh sulit, kalau saya bilang kepemimpinan itu susah. Jadi kan jadi kalau misalnya suruh ngejelasin kepemimpinan itu ya susah ya. Tapi tadi ada satu ilustrasi emang yang dari satu keyword dari Fania tentang influence.
Kalau gue sendiri, kalau misalnya kayak tadi Pak Dani bilang, kalau ada adik kelas lu atau anak di bawah lu nanya kepemimpinan itu apa, satu kata yang bisa gue jawab sekarang dengan sederhana tuh example, sampel atau contoh sih. Karena kayaknya cara paling teladan. Kayak cara paling gampang untuk mempelajari kepemimpinan tuh ya jadi teladan buat diri sendiri dulu sih ya. Kayak misalnya lu nggak sepatutnya buang-buang waktu. Jadi lu harus bener-bener kayak bulan lalu kita ngebahas masalah pengelolaan gitu, dari pengelolaan waktu. Di situ kan lu sebenarnya belajar memimpin diri lu sendiri. Lu harus mengambil contoh bagaimana supaya gue sendiri nggak ngebuang waktu tersebut, gue nggak menyanyiakan prioritas tadi gitu. Jadi terus di luar itu juga kayak ngomongin masalah kepemimpinan sebagai sebuah contoh, ya kita ngomongin kayak hal-hal kecil yang bulan lalu juga sempat kita bahas, masalah waktu juga, tentang disiplin juga. Nah itu kan juga sebenarnya sebagai sebuah hal sederhana atau kata sederhana yang menggambarkan kepemimpinan tuh apaan sih, siapa sih sebenarnya. Jadi ya dari kita berdua sih yang kata-kata paling mudah yaitu tadi influence. Gue sendiri ngedapetin kayaknya paling mudah buat ngasih tahu orang ya example. Jadi kalau dari jawabannya tadi sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan bahwa kepemimpinan itu bukan hanya berbicara soal di kantor, di organisasi, tetapi ya di rumah masing-masing pun juga di kehidupan pribadi lah ya. Kita dia memimpin diri sendiri dalam mengatur waktu, ya kan. Jadi kepemimpinan ini suka salah kaprah. Oh, kalau ngomongin leadership berarti kantor, tempat usaha, enggak, ya kan. Ini di kehidupan pribadi, ya. Memimpin diri sendiri, memimpin keluarganya, itu sangat mempengaruhi. Nah, kalau sekarang gue tanya lagi, kira-kira kan kita juga sering nih pernah ngalamin ya, ada pemimpin yang baik, ada yang kasar, ada yang positif, ada yang negatif lah ya. Kira-kira hal apa aja sih yang mempengaruhi seseorang bisa dibilang pemimpin yang baik atau pemimpin yang nggak baik tuh? Menurut lo faktor apa aja yang mempengaruhi sehingga orang tersebut dinilainya seperti itu? Mungkin salah satunya kedewasaan si leader tersebut kali ya. Ya karena kan kalau misalkan si leader itu orang yang sudah dewasa gitu ya, bukan umurnya yang dewasa tapi jiwanya yang dewasa, lebih bisa otomatis lebih bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Terus relate lagi nih ke topik kita yang bulan lalu, lebih bisa mengelola dirinya sendiri, bisa mengelola timnya. Nah, kalau misalkan udah ngomongin pengelolaan, berarti berarti kita bisa ke akarnya lagi, ke komitmen dia, motivasi dia menjalankan sesuatu, dan bagaimana dia bisa ngeset priority sih. Itu menurut saya kayak seorang leader yang ideal lah ya gitu. Kadang lu kalau gini-gini tuh kayak menyimpan banyak pertanyaan yang suatu saat harus kita jawab ya. Makanya kayak lu begini tuh agak mencurigakan. Kalau gue sendiri sih ngelihatnya tuh kan. Jadi salah. Ya gini aja. Kalau gue sih ngelihatnya ya dengan mencoba mengutarakan dengan hal paling sederhana kali ya. Kalau ngomongin pemimpin yang nggak baik, menurut gue sih gampang banget. Kalau misalnya kayak lu bangun tidur gitu, lu kerja terus lu mau ketemu dia, males aja bawanya, hati itu kayaknya ketemu dia lagi. Kalau yang udah ada itu sih, itu kayaknya udah tanda-tanda ada satu masalah terhadap kepemimpinan ya. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah kepemimpinan ideal, nah ini yang menarik, satu hal positif yang mungkin bisa dilihat dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1, dia punya telinga. 2, ada hidung juga. Jadi yang pertama, terus napak tanah. Yang pertama sih yang amat sangat kelihatan dan siapapun bisa nilai ya. Gue coba membuat ini di kepala gue juga lebih sederhana, yaitu kedewasaan. Yang pasti dia tidak punya sifat kekanak-kanakan. Ya gue rasa setiap orang udah ngelihat lah ya, anak-anak sama dewasa itu bedanya apa sih. Itu 1. Terus kedua yang keduanya, selain kedewasaan, dia udah punya sikap yang dewasa, dia tahu bagaimana dia menempatkan diri. Yang kedua yang paling
penting menurut gue tuh sebelum komunikasi waktu, karena waktu dan komunikasi ini related banget. Biasanya pemimpin yang menurut pendapat gue dan pengalaman gue tuh ideal, dia akan selalu punya waktu buat lo, entah ketemu face to face, entah by WhatsApp, by email, by phone. Dia selalu ada waktu untuk ada waktu yang dia sediakan untuk mendengarkan yaitu tadi pendapat, opini dari entah bawahan, kolega atau rekan-rekan di sekitar dia atau community di sekitar dia ya. Kemudian setelah dewasa, setelah waktu, yang ketiga buat gue ya yang kelihatan banget ya cara dia berkomunikasi gitu. Cara dia berkomunikasi yang paling sederhana deh, ketika dia komunikasi ya dia benar-benar ngedengerin, dia nggak sambil ngerjain sesuatu, nggak sambil megang sesuatu, nggak sambil ngobrol sama orang. Jadi lagi megang sesuatu, nggak apa-apa. ya kaget gue. Nggak apa-apa. Oke. Oke, nggak apa-apa. Buat bapak, Oke. buat bapak nggak apa-apa. Lagi Iya, megang benar. sesuatu. Iya, fokus tapi kan Pak. Kalau saya lepas jatuh. Ya, jadi ya tadi proses komunikasi dia benar-benar mendengarkan, dia benar-benar fokus mendengarkan apa yang diutarakan atau dikomunikasikan di sekitarnya. Buat gue sih itu kayaknya udah 3 prinsip oke. dasar ya. Oke. 3 Sekarang gue prinsip nanya. dasar, iya. Sekarang gue nanya. Selalu apa ya tadi waktu ya. Kalau ada yang mau ketemu, mau ngobrol gitu. Nah, kalau lagi sibuk nih, lu lagi sibuk responnya gimana? Supaya Ya, image itu tetap ada. Ada. Ya? Tetap ada. Ya, tetap respon sih tetap ada. Iya. Respon tetap ada. Pak, saya mau ketemu dong, Pak. Gitu Gimana kan. contoh-contoh responnya Iya, ya. gimana? Pak, saya mau ketemu. Dites gue lagi. Iya, tanya dong. Maksudnya biar kasih contoh. Kasih contoh ya. Gue Ah. sambil gerakan nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Pak. Misalnya ini gue lagi jalan mau meeting buru-buru gitu kan, udah presentasi gue ditunggu ya enggak? Pak, saya mau ngobrol dong, Pak. Ada waktu nggak? Ada dan. Tapi sebentar ya. Sebentar, gue meeting dulu, nanti gue balik lagi sama lu ya. Lagi sibuk, cerita lagi habis meeting pun juga cerita ada lagi. Lagi Oh, ya? jadwal hari itu penuh deh. Ya sepanjang waktu 24 jam itu pasti akan ada waktu di mana lu bisa selipin 5 menit sampai 10 menit waktu buat setidak-tidaknya mendengarkan dulu. That's my Oke. thought ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya. Nah. Pilihan orang masing-masing. Kalau bapak sendiri saya jadi penasaran. Bapak sendiri gimana? Ya ini sekali lagi ya beda-beda ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ini kan berdasarkan pengalaman ya. Kalau gue agak berbeda responnya. Maksudnya gini, kita juga kalau memang waktunya memang udah padat ya. Tapi intinya gini, poin dia bener ya, harus punya waktu buat tim. Tapi kalau lagi sibuk ya, pada saat lagi sibuk ya kan kita harus bilang apa adanya juga. Pak, sorry, hari ini udah padat banget ya. Nanti saya lihat schedule saya, nanti saya kontak Bapak. Saya kasih tahu kita atur waktu kapan. Tapi kalau hari ini sorry nggak bisa. Gitu loh. Karena kalau misalkan gue mengorbankan yang hari ini, berarti kan yang sudah ada ini bisa jadi berantakan. Kecuali memang bener-bener masih ada yang bisa lu selipin, silakan. Mungkin maksudnya Pak Jeff tadi itu masih bisa diselipin, masukin. Tapi kalau misalnya memang enggak, menurut saya kita juga jangan ragu untuk bilang. Tapi abis itu kita yang aktif, ya kan? Ya, supaya nanti dia juga nanti saya merasa hubungin dihargai. ya. Nanti saya kabarin kapan, nanti kita sesuaikan jadwal, gitu loh, ya kan? Karena intinya bukannya tidak ada waktu. Ini kan masalah pengaturan waktu, balik lagi, ya kan, yang bulan lalu, iya kan? Belum ada. Iya, jadi jangan sampai bilang tidak ada waktu, ya, karena itu kan kedengarannya langsung kayaknya kita down ya kalau Iya. perlu banget tapi terus sorry gue nggak punya waktu. Drop side. Iya, Wah, terjun. gitu. Tadi kan Fania sempat bilang influence, ya, influence sama apa tadi? Impact, ya kan? Nah, berbagai apa ya nih? Gimana ya caranya supaya bisa mempengaruhi, give your influence to others? Lu perlu apa? Ilmu hipnotis kayaknya. Simsalabim, buka mulut. Apa nih kira-kira? Apa yang harus dimiliki supaya bisa
menginfluence. Karena kan misalkan kita baru masuk ke satu company, terus kita disuruh memimpin misalkan, ya kan? Kalau keluarga kan nggak mungkin ya tiba-tiba kita masuk ke keluarga orang terus itu di komik aja. Kayaknya kalau menurut saya jadi melipir ke jawabannya Pak Jeff tadi ya, example gitu. Kita harus bisa menjadi example. Kayak for example kita baru masuk ke suatu perusahaan dan kita menjadi leader suatu department gitu. Terus of course anak-anak di department itu kayak siapa nih? Baru kenal. Ya, siapa nih orang nih apa gitu. Apakah kita harus mendengarkan dia gini. Nah, itu balik lagi ke be an example, how to be a good example itu apa yang kita omongin dan apa yang kita lakukan itu selaras dan it is true gitu loh. Yeah. Kayak kita bilang departemen ini nggak boleh, saya tidak ada toleransi telat ya, gini nih misalkan gitu. Tapi ya kita harus prove it juga gitu loh. Kalau misalkan kita tuh nggak telat, terus misalkan kayak kita mengedepankan komunikasi yang sehat gini. Artinya siapapun boleh mengutarakan opininya kayak gitu. Nah, dan itu pun dia harus proof kalau kalau misalkan ada anak buah gua yang misalkan mengkritik atau menfeedback si leader tersebut juga dia harus open terhadap itu karena ya example gitu. Nah, itu kan tadi bagaimana kita mengimplementasikan ya. Nah, sekarang sebenarnya ada pertanyaan mendasar nih buat kayak saya nih yang masih early 30 gini, kayak 27, 26 nih, kayak sebenarnya kapan sih lo menyadari? Berat banget ngomong kepemimpinan. Sebenarnya kapan pertama kali lu sadar akan kepemimpinan? Atau pernah nggak sih lu menyadari gua nih pemimpin gitu? Ada nggak sih? Oh ya ada dong. Pada saat kita dipromosi, terus ya bukan dipromosi, pada saat kita dipromosi dan punya orang-orang yang ada di bawah kita. Nah itu dong sadar. Di situ lu baru sadar. Iya, wah gue jadi pemimpin nih sekarang. Oke. Gitu maksudnya gitu atau gimana nih? Iya tinggal jawab. Atau belajar soal kepemimpinannya. Enggak sadar kalau ternyata gue nih gue pemimpin gitu. Iya, jadi pada saat gue jadi pemimpin pertama kali itu tahun 97. Jangan-jangan lu yang memimpin reformasi ya? Tahun 97 ya. Tetapi sekali lagi pemahaman soal kepemimpinan saat itu sama sekarang jauh berbeda. Ya karena saat itu saya bisa bilang dangkal sekali. Cuman taunya dipromosi harus mimpin orang. Ya udah, nggak ada mikir soal maturity, emosional kita gimana, dampaknya gimana. Ya dangkal banget deh. Ya, jadi kalau sadar jadi pemimpin tahun itu, tetapi pemahamannya parah gitu loh, parah ya. Baru belajar banyak ya setelah dibekalin ya, mulai sedikit ya berjalan sampai hari ini, dan hari ini pun juga masih terus belajar soal kepemimpinan gitu loh, karena yang kita pimpin beda zaman gitu. Jadi pendekatannya juga beda kan. Oke. Nah, kembali ke tahun 97 lagi ya. Oke. Kita feedback dulu guys ke tahun 97, kita mundur ya. Udah lahir? Udah ya. Udah lahir. Nah, balik ke tahun 97, ketika lu memahami, lu sadar diri, jeger pemimpin. Lu memikirkan hal pertama yang lu pikirkan itu gua ngapain atau siapa yang gue harus lihat untuk jadi contoh? Mana duluan yang lu kerjain? Oh, kalau contoh mau ngapain atau siapa yang gue bisa jadiin contoh? Maksudnya mana duluan atau gimana nih? Yang mana duluan nih? Oh, kalau yang mana duluan pasti lebih ke saat itu ke apa tadi yang pertama itu? Yang pertama apa tadi? Gue mau ngapain ya? Iya, lebih ke situ. Soal contoh-contoh pemimpin-pemimpin lain udah pasti banyak saat itu. Cuman tidak ada yang gue harus belajar banyak nih dari mereka. Gue harus nggak ada pemikiran, ya makanya masih dangkal. Padahal kan memang kita harus belajar dari orang lain ya. Kita cuman
wah dia bagus ini enggak ya, kita pandai menilai lah. Biasanya kalau kita jadi bawahan tuh sangat pandai menilai atasan, ya kan. Jadi waktu itu lebih mikirnya orang-orang yang gue pimpin nih, gitu aja. Karena dangkal, harusnya kan 360 derajat kita mikirnya, gitu. Iya. Kayaknya dari segitu beberapa buku kepemimpinan yang gue baca, kayaknya cukup dengar dari lu udah menjelaskan segala hal kayaknya. Gila, penjilat banget gue. Ya, silakan menilai sendiri, tapi ya memang intinya kan dari kita semua pasti ada banyak pengalaman yang kita bisa bagikan lah ya. Yang penting kita berani jujur aja. Kalau emang dulunya jelek, mau ngapain? Mau ngomong apa? Jangan bilang, oh dari dulu gue udah jago, sekarang apalagi, nggak bisa begitu. Jadi ada satu pemahaman ya, nggak tahu Fania mungkin nanti bisa kasih pendapat ya. Ketika kita menyadari diri kita ada di satu posisi yang memang ditugaskan untuk memimpin, sebenarnya itu kita mau seperti siapa itu sebenarnya bukan sebuah jawaban ya. Kita mau memimpin seperti si A, kita mau memimpin seperti si B, kita mau memimpin seperti si C, kita mau memimpin seperti Bapak si D yang ada di sana. Ternyata itu bukan sebuah jawaban, tapi jawaban ketika kita memulai di stage pertama kita menjadi pemimpin, yang pasti ya kita memimpin sesuai dengan karakter yang masuk sama diri kita, benar nggak? Atau lu ada tambahan-tambahan lagi nggak yang lu pahami gitu ketika posisi awal memimpin? Kalau menurut saya sih be yourself aja ya. Benar sih. Iya, jadi kayak ya udah, intinya kayak be yourself aja. Yes, belajar dari orang-orang yang kita look up to gitu. Kita ambil yang baik-baiknya. Maksudnya nggak melulu kita kayak gue ngefans banget nih sama si ini gitu. Terus kita ambil seluruh-luruhnya dia punya ajaran tuh, ya maybe not juga sih. Kita ambil aja yang poin yang ini cocok nih sama gue gitu. Terus mungkin dari si siapa lagi gitu, another person kayak ini poin-poin yang ini nih cocok sama gue gitu. Jadi kolaborasi aja sih. Tapi intinya adalah be yourself. Ya, setuju. Ya, jadi setiap orang itu kan unik, punya keunikannya masing-masing. Kita belajar pengen jadi si A, pengen jadi si B, ya nggak akan mungkin karena kita beda, ya kan. Dan pada saat dia memimpin, sikonnya beda dengan pada saat kita jadi pemimpin, situasi dan kondisinya pasti beda, ya. Nah, mungkin tips dari gua yang terakhir di sesi ini, jadi seperti yang tadi Fania bilang, ya kan, kita harus sejalan nih perkataan dan perbuatan, ya kan. Jadi teladan, Pak Jeff juga bilang, ya. Jadi ada mungkin jadi catatan kepercayaan. Kepercayaan ini ada yang kepercayaan diri sama kepercayaan dari orang lain. Ya, ini sangat mempengaruhi kepemimpinan kita. Kalau kepercayaan diri kita belum ada, belum jadi, itu problem. Kita nggak bisa perform sebagai pemimpin. Yang kedua, kepercayaan dari orang lain tidak kita dapatkan, nggak bisa mimpin juga. Jadi dua, kepercayaan diri dulu dibangun, sama bangun kepercayaan dari orang lain. Oke? Gua nggak bisa nambahin lagi deh, itu udah top udah. Lampu udah mau dimatiin. Thank you for listening. See you in the next episode. Bye bye.